Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca terambil di dalam kitab Kejadian pasal 31 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-42. Saya akan membaca beberapa ayat di dalamnya. Saya memulai di ayatnya yang ke-38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantikannya. Yang dicuri orang baik waktu siang baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita mengenal satu istilah yang bernama katarsis. Apa itu katarsis? Katarsis adalah pelepasan emosi atau keluh kesah yang tersimpan di dalam batin. Dalam ilmu psikologi, katarsis juga dimaknai sebagai cara untuk melampiaskan emosi secara positif agar seseorang merasa lebih lega dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan perasaan yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam kisah hari ini yang kita baca ya di dalam kitab Kejadian ini, kita mengetahui bahwa ada satu peristiwa antara keluarga Yakub dan keluarga Laban. Bagaimana Yakub pergi meninggalkan keluarga Laban sehingga Laban mengejar Yakub. Setelah dikejar, berjumpalah mereka. Dan Laban marah-marah kepada Yakub. Akhirnya Yakub pun melakukan hal yang demikian. Apa yang dikatakan oleh Yakub itu ternyata dipendamnya selama 20 tahun. Bagaimana dia bergumul mendapatkan istrinya, bagaimana dia bekerja selama ini, bagaimana dia ditipu, bagaimana kehidupannya dipermainkan oleh Laban. Dia sampaikan semuanya itu, dia tumpahkan semua itu kepada Laban. Nah, dalam istilah psikologi hal ini disebut dengan katarsis. Bagaimana seseorang meluapkan emosinya, menyampaikan unek-unek di dalam dirinya, dan itu ternyata disampaikan oleh Yakub.
Nah, Bapak Ibu, pernahkah kita memiliki beban ya, pikiran, sesuatu yang kita simpan cukup lama dan kita tidak bisa mengatakannya, yang terkadang membuat kita sesak ya. Tiba-tiba sesak napas, kepala pusing, detak jantung kencang begitu ya. Dan badan tidak enak, linu-linu, sakit-sakit semua. Karena kita tidak bisa menyampaikan sesuatu. Kita mengalami satu kondisi di mana secara jasmani kesehatan kita mungkin kita tidak ada masalah, tetapi secara psikis kita mengalami gangguan di dalamnya. Nah, katarsis sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita, dan ini jauh lebih penting untuk kita bisa lakukan. Ketika kita mengalami beban yang berat, ketika kita mengalami pergumulan yang berat, seringkali kita masih menahan-nahan tidak menyampaikan hal ini. Tapi justru kalau bisa kita berani menyampaikan semuanya itu. Beban jangan disimpan, masalah jangan disimpan. Selesaikan. Ya, dengan katarsis Yakub menyelesaikan masalahnya. Dia sampaikan semua unek-uneknya, dia sampaikan apa yang menjadi masalahnya, dia sampaikan apa yang menjadi bebannya selama ini. Sehingga Laban pun mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepada Yakub. Terkadang kita merasa orang lain itu tidak mengerti apa yang kita lakukan. Ternyata mereka sedang mengamati sampai kapan kita melakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Adakah beban? Adakah pergumulan yang tidak tersampaikan? Mungkin itu dengan suami, mungkin itu dengan istri, mungkin itu dengan orang tua, mungkin itu dengan anak, mungkin dengan sahabat, mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika ada sesuatu, sampaikanlah, terbukalah, sehingga hal itu tidak membuat kita menjadi sesak, menjadi sakit, dan menjadi beban di dalam kita menjalani kehidupan ini. Masalah untuk diselesaikan, bukan untuk disimpan. Orang yang berani menyampaikan isi hatinya, menyelesaikannya, dia akan bertumbuh secara sehat. Tentunya kalau kita sehat, semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, mari hari ini kita belajar. Jika memang ada sesuatu yang menekan kita, sampaikanlah. Sampaikan. Sehingga hal itu bisa membuat kita jauh lebih lega. Dan kiranya Tuhan menolong, memampukan kita untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong, memampukan kita. Ketika kita memiliki beban, sampaikan. Dan ketika kita yang disampaikan, belajar untuk mendengar, menanggapi, dan meresponinya dengan baik. Kita tidak tahu isi hati orang. Oleh sebab itu, sampaikan apa yang menjadi pergumulan kita, beban kita, unek-unek kita. Sehingga hal itu bisa selesai dan tentunya akan menjadi berkat bagi kita karena kita sudah dipulihkan dalam menyelesaikan hal ini. Sehingga beban itu tidak lagi ada di dalam diri kita. Semangat di dalam menjalani kehidupan, selesaikan masalah tanpa masalah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sadar seringkali kami menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, menyimpan masalah di dalam diri kami. Baik dengan pasangan kami, baik dengan orang tua, baik dengan anak, baik dengan orang-orang di sekitar kami, atau siapapun itu Tuhan. Hari ini Tuhan tolong kami. Ketika hal-hal itu mengganjal, membuat kami hidup tidak nyaman, mengganggu aktivitas kami mohon Tuhan, Engkau boleh tolong dan mampukan kami, sehingga kami bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami dengan lebih baik. Kami tahu memang tidak hal mudah, tidak semua orang memahami akan hal ini. Tapi hari ini kami belajar dari Yakub yang mengeluarkan semua beban di dalam dirinya yang disimpannya selama puluhan tahun. Tuhan, terima kasih.
Dan tentunya ini menjadi awal pemulihan di dalam kehidupan kami. Dengan kami menyelesaikan ini Tuhan, kami juga menyelesaikan segala beban, halangan, rintangan yang membuat kami tidak bertumbuh, yang membuat kami tidak bisa mengalami Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Dan kami mau serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa jika ada orang-orang yang sedang mengalami beban, yang tidak bisa berkata-kata, yang tidak bisa menyampaikan unek-unek pergumulan di dalam dirinya. Tolong mereka, mampukan mereka bisa menyelesaikan dan berdamai dengan dirinya. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami naikkan, kami mohonkan berkat-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini, kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh menyelesaikan setiap permasalahan dan keterbukaan di dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.